Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari kelas 12 RPL 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya dan kelompok saya buat, yaitu Starbucks Management atau manajemen wali kelas. Starbucks Management adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu meringankan tugas wali kelas. Jadi di sini itu wali kelas bisa menyimpan data-data kelas tersebut. Nah, di sini ada about. Tulisan di sini masih lorem ipsum, bakal kita ganti menjadi penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Kemudian di sini kami menerapkan objek multimedia. Seharusnya di sini ada penjelasan atau demo dari aplikasi ini. Karena kita belum buat, jadi kita masih menggunakan YouTube. Kemudian saya membuat dua role, yang pertama sebagai admin dan yang kedua sebagai wali kelas. Untuk adminnya, kami masih menggunakan Voyager. Dan ini tampilan dashboardnya. Saya akan jelaskan satu persatu. Di user ini, admin berhak menambah, menghapus, mengupdate usernya. User di sini termasuk wali kelas. Jadi wali kelas dan admin itu satu table. Dan kita juga nggak ada fitur untuk registrasi. Jadi wali kelas yang mau mengakses web ini harus dibuatkan akun oleh si admin. Kemudian di sini ada rule. Rule-nya ada dua, yang tadi saya bilang, ada admin dan wali kelas. Kemudian di sini ada drop down manage yang isinya data siswa, kelas, dan jadwal. Drop down manage ini berarti admin bisa mengcrut data-data yang ada di data siswa, data kelas, dan data jadwal. Ini bisa di add, delete, dan edit. Di sini di setiap table kami menambahkan kode. Kode itu fungsinya untuk membedakan antar kelas. Nah, kode ini tuh yang udah admin bikin dari data kelas. Di sini di data kelas, di table kelas ada kode. Jadi nanti ketika wali kelas login, wali kelas hanya bisa melihat data-data kelas dari yang dia bina, gitu. Bakal kita next. Di sini juga ada drop down wali kelas. Nah, di sini ada kasus siswa, data ADM, absensi kelas, keuangan kelas, dan rapat. Di sini itu data-data kayak internal kelas gitu. Jadi yang input ini hanya bisa wali kelas yang megang kode tersebut. Nah, di sini contohnya ada kasus siswa. Nah, ini si admin hanya bisa melihat yang input, delete, sama update, itu cuma wali kelas yang berhak. Terus wali kelas juga harus memasukkan kelasnya agar datanya masuk ke dalam tabel kelas masing-masing. Nanti akan saya demokan. Data ADM juga sama seperti itu. Ada kodenya. Terus ini juga wali kelas yang bisa nge-create, delete, dan update. Di sini ada absensi kelas juga. Terus ada keuangan kelas, ada rapat. Dan ada rapat. Kemudian tools di sini itu bawaan dari Voyager-nya, belum saya hapus dan belum saya pindah-pindah. Kemudian kita akan coba tambah data kelasnya.
Di sini ada jurusan RPL, ada kelas 12 RPL 1, RPL 2, 11 RPL 1. Yang belum ada 10 RPL 3. Kita tambah jurusannya RPL, kelasnya 10 RPL 3. Kodenya itu misalnya 1 2 3 4 5 6 7. Kita save. Nah, nanti kode ini akan kita kasih tahu ke wali kelas yang memegang kelas tersebut. Kita akan langsung ganti ke wali kelas. Oh iya, di sini juga ada untuk mengekspor ke Excel dan PDF. Kita coba ekspor. Kemudian ini search-nya juga berfungsi. Karena ini bawaan dari Voyager-nya. Terus kita buka dulu PDF-nya. Untuk cetak PDF dan Excel di Voyager, kebetulan Voyager sendiri juga sudah menyediakan. Jadi kita tinggal mengimplementasikan. Langsung aja kita ke wali kelasnya. Kita login di sini sebagai wali kelas. Nah, ini form untuk loginnya. Kita akan coba masuk sebagai wali kelas. Ini tampilan dari loopingan yang sudah dibuat oleh admin. Maksud saya, ini data-data hasil loopingan dari data kelas yang sudah dibuat oleh admin. Ini yang tadi kita bikin, yaitu 10 RPL 3. Saya akan coba masuk sebagai wali kelas 12 RPL 1. Misalnya, saya sudah dikasih tahu kode oleh admin. Jadi saya bisa masuk nih. Nah, ini tampilan dashboardnya. Di sini ada data ADM, jadwal pelajaran, data siswa, absensi kelas, keuangan kelas, kasus siswa, dan rapat orang tua. Data-data yang ada di sini itu berdasarkan dengan kelas yang sudah kita masukkan kodenya. Maksudnya gini, data-data yang muncul ini tuh cuma dari data-data 12 RPL 1 aja. Data yang lain tuh nggak bakal masuk karena saya memunculkan ini menggunakan session. Itu kita akan coba input ADM. Misalnya rapat 2. Target pengerjaannya itu misalnya tanggal 25. Terus ini tuh fungsinya agar sistem bisa mengambil value kode yang ada di dalam kelas tersebut agar bisa muncul lagi di sini gitu. Terus ini kita bisa update dan delete. Kita bisa cetak PDF. Dan kebetulan di sini saya membuat 2 model. Yang pertama cetak PDF langsung ke download, dan yang kedua bisa kita lihat terlebih dahulu. Nanti kita cari tahu perbedaannya. Kemudian di jadwal pelajaran juga sama. Tapi di sini kita cuma bisa melihat doang. Dan button cetak PDF ini ketika kita klik, dia akan langsung ke download. Nih langsung ke download kan, report 2. Kemudian di sini ada data siswa. Data siswa juga hanya bisa dilihat oleh Walas karena yang tadi mengkerutkan si adminnya ya. Di sini pokoknya yang keluar itu cuman data-data dari kelas 12 RPL 1. Di sini kita juga bisa kerut gambar maksud saya. Ini absen. Nah, absen di sini itu maksudnya absen harian per kelas, jadi bukan per orang. Misalnya ini, terus kita pilih, kita save, dia akan muncul lagi di sini.
Nah, kasus siswa, keuangan kelas, dan rapat orang tua juga sama seperti itu. Dan ini reportnya kita coba buka. Ini yang tadi kita sudah download, dan ini yang tadi langsung kebuka. Hasilnya sama aja, tetapi bedanya ini langsung ada di lokal kita, dan ini tuh nggak ada gitu. Nanti kita akan coba bandingkan. Kita akan langsung ke codingannya. Tadi kan saya bilang menggunakan session. Nah, kita membuat sessionnya itu di bagian sini. Jadi ketika kita tadi memasukkan kode, kita akan simpan di variabel kode ini. Terus kita cek ketika kode tersebut cocok dengan kode yang udah ada di tabel kelas, maka dia akan menjalankan yang ini. Nah, di sini itu artinya kita membuat session kode dengan isi variabel kode, dan kita langsung nampilin view yang ada di root tampil. Maksudnya gimana sih? Jadi kita ambil sessionnya, kita simpan, terus langsung kita tampilin gitu aja sih. Kemudian kemudian cara untuk menampilkan data sesuai session itu, misalnya kan ini get keuangan. Ketika kita mengakses root keuangan, misalnya ini kan kita mengakses root keuangan nih. Kita buka, terus di sininya dia arahin langsung ke dash controller, function show di sebelah sini. Nah, di sini itu kita menggunakan session itu lagi. Jadi dia ngecek dulu nih, di session itu ada isinya atau enggak. Ketika ada, dia akan menjalankan yang ini. Dia akan menyimpan di variabel keuangan data-data yang ada di model keuangan yang sesuai dengan kode, kemudian akan ditampilkan di view seperti itu. Tapi ketika kita tidak memasukkan kode terlebih dahulu, atau kita terlalu lama meninggalkan halaman, session itu akan hangus atau akan hilang, dan dia akan muncul echo ini seperti itu. Dan kemudian untuk cetak PDF juga sama seperti itu, menggunakan session. Dan tadi saya bilang ada yang langsung ke download dan ada yang bisa dilihat terlebih dahulu. Ketika kita ingin langsung ke download, kita tinggal bikin seperti ini, download dan namanya. Dan kalau kita misalnya pengen ngeliat dulu, tinggal pakai fungsi stream. Kita misalnya akan coba di cetak siswa. Kita ganti di sini jadi download. Nah, ini kita akan ganti jadi download, terus kita tulis nama ketika kita habis ngedownload. Misalnya jadi siswa.pdf. Kita akan coba di bagian siswa. Misalnya kita refresh dulu. Habis itu kita klik button cetak PDF. Nah, dia auto ke download gini kan. Nah, next kita bakal coba ketika kita masuk ke kelas yang lain, data ini apakah ada atau tidak. Kita coba masuk ke kelas 12 RPL 2. Kita coba ke data siswa. Nah, dia datanya kosong kan, ketika kita cetak juga sama.
datanya bakal kosong. Nih, ini kan yang tadi dari 12 RPL 1 dan yang ini dari 12 RPL 2. Kita coba buka. Nah, ini kan ada datanya. Sedangkan dari 12 RPL 2 datanya kosong. Ketika ingin logout, tinggal di logout aja. Kita back dulu, dia akan masuk ke sini lagi, terus kita langsung logout. Mungkin sekian demo yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.